Firman Tuhan yang kita ucapkan, puji Tuhan, mari kita hidupi tiap-tiap hari. Saudaraku, hari ini firman Tuhan kepada kita, ubah masalahmu menjadi berkat. Bisakah? Bisa, bersama Yesus tidak ada yang sukar, amin. Setiap orang yang hidup di dunia ini, di muka bumi ini, tentulah tidak lepas dari masalah. Selama masih hidup, maka akan berhadapan dengan kenyataan bahwa masalah selalu ada. Apakah itu masalah rumah tangga, yaitu suami, istri, dan anak-anak, masalah ekonomi, masalah pekerjaan, masalah usaha, masalah kesehatan, dan lain sebagainya. Semuanya itu pernah kita alami. Dan mungkin saja saat ini saudara sedang berjuang untuk keluar dari masalah-masalah itu. Alkitab juga mencatat bagaimana hamba-hamba Tuhan yang diurapi Tuhan pun tetap menghadapi masalah. Haleluya. Apapun itu, Abraham, Yusuf, Musa, Daud, Ayub, apalagi orang salehnya dia, Daniel, Yohanes, Paulus, dan banyak lagi. Saudaraku, mereka juga mengalami berbagai persoalan hidup. Yang menjadi pertanyaan bagi kita adalah, apakah memang Tuhan tidak baik? Apakah memang Tuhan memanggil kita untuk percaya kepada Dia? Dan kemudian Dia membiarkan begitu saja sehingga kita mengalami masalah demi masalah. Di mana pemeliharaan Tuhan itu? Mari kita baca dulu Yohanes 11. Yang pertama kita baca dulu ayat 1 sampai 6. Sebenarnya satu perikop, tapi tidak mungkin semua kita baca sekarang, tapi mari kita lihat beberapa. 1 sampai 6 yang pertama kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Ada seorang yang sedang sakit, namanya Lazarus. Ia tinggal di Betania, kampung Maria dan adiknya Marta. Maria ialah perempuan yang pernah meminyaki kaki Tuhan dengan minyak mur dan menyekanya dengan rambutnya. Dan Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya. Kedua perempuan itu mengirim kabar kepada Yesus, "Tuhan, dia yang Engkau kasihi sakit." Ketika Yesus mendengar kabar itu, Ia berkata, "Penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Sebab oleh penyakit itu, Anak Allah akan dimuliakan." Yesus memang mengasihi Marta dan kakaknya dan Lazarus. Namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, Ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Kita lanjut ayat 11 sampai 15. 11 sampai 15 bersama-sama. 1, 2, 3, 11. Ayat 11 sampai 15 sama-sama. Demikianlah perkataannya. Dan sesudah itu ia berkata kepada mereka, "Lazarus saudara kita telah tertidur, tetapi aku pergi ke sana untuk membangunkan dia dari tidurnya." Maka kata murid-murid itu kepadanya, "Tuhan, jikalau ia tertidur, ia akan sembuh." Tetapi maksud Yesus ialah tertidur dalam arti mati. Sedangkan sangka mereka, Yesus berkata tentang tertidur dalam arti biasa. Karena itu Yesus berkata dengan terus terang, "Lazarus sudah mati. Tetapi syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu. Sebab demikian lebih baik bagimu, supaya kamu dapat belajar percaya. Marilah kita pergi sekarang kepadanya." Kita lanjutkan lagi ayat 39 sampai 44. 39 sampai 44. Sama-sama 1, 2, 3. Kata Yesus, "Angkat batu itu." Marta, saudara orang yang meninggal itu, berkata kepadanya, "Tuhan, ia sudah berbau, sebab sudah 4 hari ia mati." Jawab Yesus, "Bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah?" Maka mereka mengangkat batu itu.
Lalu Yesus menengadah ke atas dan berkata, "Bapa, aku mengucap syukur kepadamu karena engkau telah mendengarkan aku. Aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku. Tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku mengatakannya supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku." Dan sesudah berkata demikian, berserulah ia dengan suara keras, "Lazarus, marilah keluar." Orang yang telah mati itu datang keluar. Kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kapan, dan mukanya tertutup dengan kain peluh. Kata Yesus kepada mereka, "Bukalah kain-kain itu dan biarkan ia pergi." Sudah sering dengar firman Tuhan ini? Sudah pasti. Sebagai orang Kristen, apalagi sudah puluhan tahun lahir baru, kita sudah sering mendengarkan tentang Lazarus. Tetapi hari ini, mari kita belajar bagaimana masalah itu bisa diubah menjadi berkat melalui firman Tuhan yang sudah kita baca. Ambil pelajaran penting ini. Beda-beda masalah kita dengan Maria dan Marta, tetapi mari kita lihat bagaimana mereka mengalami mujizat Tuhan. Yang pertama, dalam pengikutan kita kepada Tuhan, tidak luput dari yang namanya persoalan hidup. Kalau kita baca tadi, Yesus itu sangat mengasihi Maria dan Marta. Dan Maria itu juga adalah seorang wanita yang berkorban kepada Tuhan, meminyaki kaki Tuhan Yesus dengan minyak yang paling mahal. Tetapi toh dia diperhadapkan dengan masalah. Maria dan Marta adalah orang-orang yang begitu mengasihi Tuhan, dan dituliskan tadi dikasihi Tuhan. Saudaraku, saudara mereka yang sangat mereka kasihi, yaitu Lazarus, mengalami sakit. Bukan sakit biasa, sudah pasti parah, karena akhirnya meninggal. Jadi bukan sakit biasa. Saudaraku, mungkin saat ini kita memiliki persoalan yang berbeda, seperti saya katakan tadi, berbeda dengan persoalan Maria dan Marta ini. Mungkin persoalan itu begitu menekan saudara, dan sepertinya kau nggak selesai-selesai. Habis yang satu datang lagi yang satu masalahnya. Dan mungkin ada beberapa yang menjadi kecewa, yang takut, dan berkata kepada Tuhan, "Mengapa semuanya ini terjadi? Aku kan sudah lama ikut Tuhan. Aku orang berdoa." Dan banyak hal bisa kita cecerkan pembelaan kita di hadapan Tuhan. Harus kita ketahui, selama masih hidup harus menghadapi persoalan. Haleluya. Kalau mau tidak ada masalah, di surga lah. Mati. Ya, selama masih hidup ada persoalan. Seberapa pun kita mengasihi Tuhan. Haleluya. Rohani yang hidup juga ada persoalan. Haleluya. Nah, kita beranjak ke poin berikutnya. Dalam setiap masalah, apa yang kita buat? Berdoalah. Apa saudaraku? Tadi kita baca bahwa Maria dan Marta mengirim kabar kepada Yesus. Dia berkata, "Tuhan, dia yang engkau kasihi sakit." Ini mengajarkan kita tentang berdoa. Apapun masalah yang kita hadapi, berdoalah. Apa saudaraku? Bukan uring-uringan, bukan merepet, bukan mengeluh, tapi Tuhan, ini masalahku. Sama seperti Maria dan Marta. Tuhan, saudaraku ini sakit. Saudaraku yang kau kasihi ini sakit. Saudaraku, mungkin saudara sudah lama dalam persoalan. Ada yang tertekan akibat hutang yang menumpuk.
Bapak Ibu Saudaraku, sampaikan kepada Tuhan. Berdoa. Katakan kiri kanan saudara, berdoa. Haleluya. Sebab dengan kekuatan sendiri kita tidak akan mampu. Kalau kita berdoa, itu berarti kita bergantung sepenuhnya dan mengandalkan Tuhan. Jangan ambil jalan pintas. Jangan malas berdoa. Haleluya. Kita lanjut ke poin berikutnya, pelajaran penting. Percaya bahwa di balik masalah yang saudara hadapi, Tuhan mau menyatakan kemuliaan-Nya. Itu ayat 4 tadi. Ketika Yesus mendengar doa Maria, ketika Yesus mendengar kabar bahwa Lazarus dalam keadaan sakit, dengan tegas Yesus berkata bahwa penyakit itu tidak akan membawa kematian. Saudaraku, Yesus berkata, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Hal ini berbicara tentang masalah yang sedang saudara hadapi. Bahwa masalah saudara itu sepelik apapun itu, seberat apapun itu, tidak akan menghancurkanmu, tidak akan membahayakanmu. Katakan, masalah saya tidak akan membahayakan saya. Apapun itu, amin. Tetapi melalui masalah itu, sepanjang engkau di dalam Tuhan, itu akan menyatakan kemuliaan Tuhan. Apa itu kemuliaan Tuhan? Kemuliaan Tuhan itu berbicara tentang sakinah, yaitu hadirat Allah. Dan kita sudah belajar bahwa Tuhan itu maha hadir, dan Dia akan lebih menyatakan kehadirannya lagi kepada orang yang selalu bergaul karib dengan Dia. Itu berarti setiap anak Tuhan yang punya masalah, Dia akan menyatakan dirinya. Dia hadir di tengah-tengah kita, Dia hadir di dalam persoalan kita, dan Dia akan menolong kita. Haleluya. Selanjutnya, walaupun pertolongannya tidak segera, tetaplah percaya bahwa waktu Tuhan adalah yang terbaik. Coba nyanyikan. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Haleluya. Perhatikan, Yesus sangat, ditulis loh tadi, Yesus sangat mengasihi Maria dan Marta. Tetapi apa yang Yesus lakukan? Yesus tidak langsung menemui Lazarus dan menolongnya, tetapi Dia berkata, firman Tuhan berkata, Ia sengaja menunda keberangkatannya selama 2 hari. Berapa lama Tuhan tunda jawaban doamu? 2 hari kah? 2 bulan kah? 2 tahun kah? Tetaplah percaya, waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Mengapa Yesus menunda kedatangannya untuk menolong mereka? Mungkin tindakan Yesus ini bagi murid-muridnya, dan juga bagi keluarga Lazarus, dan juga bagi lingkungan Maria dan Marta, mereka bisa berkata, ah, Yesus ini kurang mengasihi, Yesus ini kurang memperhatikan, Yesus ini kurang mempedulikan penderitaan Maria, padahal Dia sangat mengasihi Yesus. Keluarga itu sangat mengasihi Yesus. Bisa saja jawabannya di ayat 14-15 tadi kita baca. Yesus sengaja, perhatikan, Yesus sengaja menunda kedatangannya dengan suatu maksud yang baik, untuk memperkuat
memperkuat iman murid-muridnya, memperkuat iman keluarga daripada Lazarus, supaya mereka dapat belajar percaya. Haleluya. Belajar percaya kepada Tuhan Yesus. Yang perlu kita lakukan ialah tetap percaya kepada-Nya. Sekalipun tantangan dan persoalan masih melanda hidup kita, seperti saya katakan tadi, 2 hari, 2 jam, 2 bulan, 2 tahun, atau seberapa lama, kita harus tetap yakin bahwa Tuhan bersama-sama dengan kita. Seperti Daud berkata dalam Mazmur 55 ayat 23, berkata begini, serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Haleluya. Kita tidak perlu khawatir. Apa kekhawatiran Bapak Ibu Saudara? Serahkan kepada Tuhan. Kalau kita serahkan kepada Tuhan, Dia akan membuat kita tetap kuat dan bisa melewati masalah demi masalah. Terkadang Tuhan sengaja tidak bersegera menolong, menguji kepercayaan kita melalui firman Tuhan ini, yang walaupun sudah lama kita tahu, tapi biarlah kita belajar. Yesus memberi petunjuk kepada kita bahwa waktunya bukanlah waktu kita. Dia tahu bagaimana cara terbaik untuk memberikan pertolongannya kepada kita. Haleluya. Dia tidak pernah kehabisan cara, saudara. Saat kita merasa Dia menunda, saat kita merasa Dia melupakan kita, seolah-olah harapan kita sirna, itu adalah waktu ketika Dia sedang memurnikan iman kita di dalam Dia. Dia ingin kita belajar percaya bahwa apapun yang terjadi, sebaliknya apapun yang tidak terjadi, akan mendatangkan kebaikan bagi kita. Haleluya. Percayalah, Tuhan tidak pernah terlambat. Dia sedang bekerja dengan cara yang lebih baik, dengan cara yang lebih ajaib dari apa yang sanggup kita bayangkan. Dan poin terakhir, lakukan bagian kita, Tuhan akan lakukan bagiannya. Dan percayalah kepada setiap perkataannya, percayalah kepada setiap firman-Nya. Tadi kita sudah baca 39 sampai 43. Yesus berkata di sana, angkatlah batu itu. Sementara kelingking Yesus pun bisa menggesernya, bisa saja digulingkannya, bahkan bisa saja Dia panggil keluar Lazarus tanpa batu itu terangkat, Dia bisa menembuskannya. Tapi mengapa Yesus harus menyuruh mereka mengangkat batu itu? Karena itu hal yang dapat mereka kerjakan pada saat itu. Amin, saudaraku. Mereka nggak bisa membangkitkan Lazarus, tapi menggeser batu itu, memindahkan batu itu, mereka bisa. Tuhan mengajari kita di sini, lakukan bagianmu, Tuhan lakukan bagiannya. Yesus juga berkata kepada kita dalam Matius 7 ayat 7 sampai 8, kita harus minta, kita harus cari, kita harus ketuk. Apa maksudnya? Tuhan mengharapkan agar kita dapat melakukan semua yang bisa kita kerjakan, dan Dia melakukan apa yang tidak bisa kita kerjakan. Jadi kalau tidak mampu, jangan lakukan. Itu bagianmu, Tuhan katakan. Haleluya. Saudaraku, bisakah Tuhan mengubah batu ini jadi emas? Bisa. Jadi kenapa gak didatangkan ke rumah saudara emas berkilo-kilo? Padahal Dia yang bisa buat supaya lunas utang saudara. Enak hidup kan gitu.
Kenapa nggak didatangkannya uang bertimbun-timbun supaya kita kerami ini? Kan bisa. Tapi itu bukan mendidik. Haleluya. Tuhan suruh kita kerja. Apa saudaraku? Tuhan suruh kita kerja. Dia didik kita untuk selalu bergantung kepadanya, untuk selalu percaya kepadanya. Saudaraku, jika kita melakukan hal yang terbaik dan mematuhinya, Tuhan akan melakukan hal yang luar biasa yang tidak pernah kita bayangkan sebelumnya. Setelah mereka mengangkat batu itu, setelah mereka mematuhi Tuhan, setelah mereka melakukan apa yang bisa mereka lakukan, maka ayat 40 dikatakan, karena memang dibantah oleh Maria, sudah 4 hari dia mati, Tuhan gak mungkin lagi. 40 berkata, bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Percayakah saudara Tuhan Yesus sanggup menolong saudara? Sanggup menyembuhkan penyakit saudara? Sanggup mengubahkan anak-anak saudara lebih baik? Saudaraku, Tuhan akan nyatakan kemuliaannya. Saat mereka melakukan apa yang dikatakan Yesus, kemudian yang 43, Yesus berseru dengan suara keras, Lazarus, marilah keluar. Yesus berkata dengan otoritas, memerintahkan Lazarus keluar dari kematian, menyuruh Lazarus keluar dari kuburnya. 4 hari sudah dikubur, sudah bau, bahkan mungkin sudah mulai busuk. Ini menunjukkan, saudaraku, kondisi yang tidak mungkin. Kondisi yang tidak mungkin untuk Lazarus dapat hidup, karena tubuhnya sudah rusak. Tidak pernah ada peristiwa yang sudah mati 4 hari dapat bangkit. Belum pernah. Dan kebangkitan Lazarus adalah hal yang mustahil. Mustahil bagi manusia, tapi bagi Tuhan tidak mustahil. Apa kondisimu saat ini? Seolah-olah tak terselesaikankah dengan otak logika kita? Apa penyakitmu saat ini? Adakah divonis dokter? Apa keadaan di sekelilingmu saat ini? Seolah-olah membuat hatimu tawar. Saudaraku, kondisi apapun, apabila saudara merasa masalah saudara sangat berat, saudara berkata tidak mungkin bisa ini diselesaikan, sudah mati rasa pun saudara mungkin, sudah mati harapan saudara mungkin, dan lain sebagainya. Firman Tuhan mengajarkan kita hari ini, apa yang tidak mungkin bagi manusia mungkin bagi Tuhan. Apa yang mustahil bagi manusia tidak mustahil bagi Tuhan. Dan lihat, mulai hari ini persoalanmu, Tuhan mau nyatakan kemuliaannya, Tuhan mau menyatakan mujizatnya. Ubah masalahmu jadi berkah. Jangan masalah itu membuatmu terpuruk, karena Dia sangat mengasihimu. Haleluya. Dalam setiap keadaan, masalah yang Tuhan izinkan kita alami, Dia selalu punya rencana yang indah. Dia mau kita meresponinya, kita menanggapinya seperti apa yang Dia kehendaki. Kalaupun kira-kira agak lambat, hati kita tetap tidak kecewa. Haleluya. Tuhan selalu ingin memberkati kita, bahkan di tengah-tengah himpitan masalah, bahkan di tengah-tengah kesulitan. Tapi bagian kita harus ada pemikiran, harus ada dalam hati kita, ini masalah akan berubah jadi berkah. Dan dengan Yesus di dalam kita, semua akan mendatangkan kebaikan. Haleluya. Sudah didoakan, jamah hatinya Tuhan, enggak terjamah juga. Jamah
artinya Tuhan? Enggak terjamah juga. Jangan kecewa. Oh, enggak kau jamah-jamah juga Tuhan. Tuhan mau memurnikan iman kita lagi. Apakah tetap bergantung kepada Dia? Atau bergantung kepada penglihatan mata kita, penglihatan badan kita? Sembuhkan aku Tuhan. Masih sakit juga. Apakah masih beriman? Haleluya. Semua kita diperhadapkan dengan masalah. Mungkin masalah kami sepele. Misalnya setiap malam minggu pasti ada banyak masalah. Bukan banyak, selalu ada. Yang komputer rusak lah, yang laptop rusak lah, yang printer bermasalah lah, yang ada sesuatu lah yang kira-kira bisa menghalangi jalannya pelayanan. Itu masalah kami sebagai hamba Tuhan. Saudara, lain lagi masalahnya. Tapi yang pasti, masalah apapun yang diperhadapkan kepada kita, lihat itu menjadi berkah, menjadi berkah, menjadi mujizat. Bisa saja itu membentuk karakter kita semakin sabar, semakin menguasai diri. Kalau kita pakai kedagingan kita, semua bisa pecah. Kipas ini pun bisa pecah. Itu dia. Istri pun bisa pecah kepalanya. Suami pun bisa. Kalau istrinya perbadah, kan gitu. Anak pun bisa kena sasaran. Tapi lihat dari posisi Tuhan. Kenapa itu diperhadapkan? Anakmu bandel, kenapa itu diperhadapkan? Haleluya. Apapun itu, jangan langsung menyerah, langsung mengeluh, atau seperti saya katakan tadi, mati rasa. Apapun dinyanyikan gak masuk hadirat juga, misalnya. Ya, apapun diperkatakan firman gak juga berkuasa misalnya. Tetap juga galau, tetap juga emosi yang naik. Beberapa minggu terakhir ini kita belajar, tenangkan hatimu. Haleluya. Tenanglah kini hatiku. Sudah kita nyanyikan kan? Tuhan memimpin langkah hidupku di saat bimbang dan ragu. Kalau berserah kepadanya, ku rasa tangannya. Amin. Jadi kalau ada suasana panik, nyanyikan, tenanglah kini hatiku, Tuhan memimpin langkah hidupku. Haleluya. Dan kalau Dia sudah memimpin, gak mungkin terjerumus. Amen. Sudah pasti Dia pimpin ke jalan yang benar, karena Dialah jalan itu. Haleluya. Jangan pakai otak yang kecil ini. Jangan, kalau sudah emosi, jangan lakukan sesuatu, diam saja, tenang. Ada banyak lagu tentang tenang ini. Tenanglah kini hatiku, Tuhan memimpin langkahku di saat yang tetap ku rasa tangannya. Amin. Dengan
Kami minta pimpinan Tuhan, ubah masalahmu jadi berkat. Lebih tinggi lagi, ubah masalahmu jadi mujizat. Sakit jadi sembuh. Belum sembuh, jangan menyerah. Belum terbayar hutang, kerja keras lagi, berdoa lagi, lakukan bagian kita. Haleluya. Bisakah firman Tuhan ini memberkati kita? Saudaraku, masalah bisa membuat seseorang jatuh atau sebaliknya bertumbuh, tergantung bagaimana kita meresponinya. Sebabnya kita berdoa supaya kita semakin dewasa, apalagi yang sudah lama ikut Tuhan. Berdoa supaya semakin dewasa dalam menghadapi masalah, sehingga bisa mengubahnya jadi berkat. Lakukan bagian kita, Tuhan akan lakukan bagiannya untuk kebaikan kita, bukan untuk menghancurkan kita. Pegang itu erat-erat, ya. Hidupkan itu dalam hatimu, materaikan itu dalam hatimu. Kulakukan bagianku, Tuhan lakukan bagiannya untuk kebaikan saya. Haleluya, haleluya. Mari kita bangkit berdiri. Segala